Oke, di video kali ini kita akan lakukan proses packing unit yang akan kami kirim ke kota Surabaya ya, Jawa Timur. Terima kasih banyak atas orderannya. Di Shopee kami Platinum City atas satu buah unit Sony Xperia 1 Mark III varian bea cukai warna hitam ya, grade B, dengan harga Rp5.300.000 ya, menggunakan ekspedisi pos Indonesia ya, dengan nomor resi sekian. Sekali lagi terima kasih banyak atas orderannya ya di Shopee kami Platinum City atas satu buah unit Sony Xperia 1 Mark III varian bea cukai warna hitam grade B ya, dengan harga Rp5.300.000. Seperti biasa, sebelum kita packing kita akan lakukan review singkat ya unit yang akan kita kirim ke Surabaya menggunakan ekspedisi pos Indonesia dengan nomor resi tertera. Yang pertama kita jelaskan dulu untuk kondisi secara umum ya, karena ini grade B ya, jadi kondisinya mulus 97%, kemudian ada shadow atau burn in di layar ya, tipis. Nanti kita tunjukkan ya, seperti ini. Kalau kita perhatikan dari jarak seperti ini mungkin tidak terlalu kelihatan ya, kelihatan putih saja untuk LCD nya, tetapi kalau kita perhatikan lebih dekat itu bisa dilihat ini ada semacam shadow atau burn in ya, semacam ada shadow atau bisa dikatakan burn in. Intinya LCD-nya tidak putih bersih seperti itu, tidak ya. Nah, ini ada sedikit menguning ya atau burn in di sini. Kalau kita perhatikan lagi ya, oke, di sini tipis ya, memang tidak begitu kelihatan ya. Seperti ini. Nah, ini agak kuning sedikit ya. Nah, itu kondisi burn in-nya atau shadow-nya di situ ya. Oke. Jadi harganya 5.300.000, selisihnya lumayan banyak ya, karena untuk yang LCD putih bersih total itu kalau yang bea cukai itu biasanya kita jual 5.990.000 ya, atau katakanlah 6 juta. Tetapi dengan kondisi minus shadow atau burn in ya, baik itu shadow atau burn in tipis seperti ini, kita potong 700.000 ya. Jadi beda shadow. Untuk yang normal itu 6 juta ya, putih bersih total 6 juta. Kemudian yang shadow tipis atau burn in tipis seperti ini itu kita potong 700.000, dari harga 6 juta kita potong menjadi 5.300.000. Jadi menurut kami lumayan worth it ya, selisih 700.000, tetapi ada minus shadow tipis ataupun burn in tipis seperti itu. Nah, ini ada warna kuning ya, kuning atau burn in tipis saja. Oke, di sini juga ada ya. Nah, putih ya. Kalau warna hitam jelas tidak ada ya. Kalau warna hitam coba kita aktifkan tema gelap. Kalau tema gelap seperti ini tidak ada, aman. Tapi kalau kita tema putih seperti ini kelihatan ya, kelihatan ini. Nah, ini kelihatan ya. Nah, mulai dari sini itu tadi ya, untuk burn in nya ya, untuk burn in atau shadow ya, ini shadow. Jadi kita deskripsikan untuk yang grade B itu bisa shadow bisa burn in ya, seperti itu, bisa shadow bisa burn in. Oke, jadi seperti itu ya kondisinya ya. Tetapi untuk fisiknya mulus. Bentar ya, kita tunjukkan fisiknya. Jadi untuk fisiknya, untuk grade B ini untuk fisiknya mulus 97%. Kita tunjukkan fisik depan dulu ya, kita tunjukkan fisik depan dulu seperti ini. Kita pastikan tidak ada retak, tidak ada pecah di LCD ya.
Oke, LCD bagian atas secara fisik aman, tidak ada retak, tidak ada pecah ya. Kemudian untuk bagian belakang juga mulus seperti ini. Kaca kamera juga aman ya, tidak ada retak, tidak ada pecah, tidak ada goresan di kaca kamera baik itu di luar atau di dalam. Juga tidak ada noda, tidak ada debu, tidak ada jamur juga ya di kaca kamera baik itu di dalam lensa ataupun di kaca luar. Kita jamin aman. Mulus sesuai dengan deskripsi ya. Untuk yang varian B itu 97% ya. Untuk fisik bagian samping juga mulus seperti ini. Semua tombol masih berfungsi ya. Ini tombol shutter kamera ya khas Sony. Jadi ketika dipencet separuh itu autofokusnya akan bekerja. Kemudian kalau kita pencet full itu dia akan menjadi tombol shutter seperti itu ya, khas Sony, khas kamera khas kamera digital Sony sejak dari dulu. Oke. Kemudian di sini ada tombol kecil, ini tombol Google Assistant ya atau AI ya. Kemudian ini ada tombol power on off beserta jadi satu dengan sensor sidik jari, nanti kita cek juga. Kemudian tombol volume, oke, mulus juga ya sesuai dengan deskripsi 97%. Untuk fisik bagian atas juga mulus. Fisik bagian atas juga mulus 97%. Sebentar ada tamu. Gus. Assalamualaikum. Salam. Daturikan pencurian pemberian hakim. Matur suwun. Bu acara apa? Apa ini nonton apa aku? Bu hakim nih. Hakim ya. Ya, matur suwun. Sami. Hakim ya? Ya, ya. Kasih maghrib. Ayo. Ya, mohon maaf ada tamu tadi. Untuk fisik tadi di mana ya, ini ya, ini sudah. Kemudian untuk fisik bagian atas juga mulus ya, ada lubang kecil mikrofon dan lubang untuk jack audio 3,5. kemudian di sini juga mulus. Jadi ini versi Jepang ya, versi AU. Jadi ini tempat micro SD dan SIM card, jadi satu SIM card dan satu micro SD ya. Untuk RAM-nya 12 GB, untuk internalnya 256 ya. Jika dirasa kurang bisa ditambah micro SD hingga 1 TB. Kemudian untuk fisik bagian bawah juga mulus ya. Oke, ada jack, mohon maaf, ada lubang untuk charger tipe C dan lubang kecil untuk mikrofon. Oke, saya kira itu ya untuk penjelasan grade B ya. Jadi secara fisik aman, mulus, kemudian ada minus di LCD, ada burn-in tipis seperti itu. Oke, kemudian kita lanjut ke penjelasan terkait dengan IMEI atau jaringan ya. Karena HP ini sudah didaftarkan di Bea Cukai, jadi masalah jaringan tidak perlu khawatir, bisa dikatakan aman ya, aman, 100% aman, kami jamin tidak akan terblokir, tidak mungkin terblokir seperti itu ya, karena sudah terdaftar di Bea Cukai. Bagaimana cara ceknya ya? Sebentar, pertama kita tunjukkan IMEI dulu ya. Ketik bintang pagar 06 pagar ya, nanti akan muncul nomor IMEI ya. Ketik bintang pagar 06 pagar, nanti akan muncul IMEI. Ini nomor IMEI-nya ya, kita tunjukkan 4 digit terakhir yaitu 0451 ya. Nomor IMEI kami sensor karena ini termasuk identitas dari HP itu sendiri, jadi hanya kita tunjukkan 4 digit terakhir yaitu 0451. Untuk IMEI fullnya nanti kita kirim via DM atau via chat di Shopee ya. Kalau kami lupa bisa diingatkan seperti itu. Jadi bagaimana cara mengecek IMEI ini sudah terdaftar di Bea Cukai atau belum? Jadi ketika mode standby tadi ketik bintang pagar 06 pagar, kemudian masukkan 15 digit IMEI ke situsnya Bea Cukai. Nah, nanti kita praktekkan ya. Oke, sebelumnya kami infokan ya, jika barang sudah diterima, kami harap Anda melakukan video unboxing ya, mulai dari buka paket, kemudian menyalakan handphone dan minimal menunjukkan nomor IMEI.
sebagai bukti bahwa unit yang Anda terima sama dengan unit yang kami kirim dengan bukti nomor email yang sama, seperti itu. Kemudian caranya ya seperti ini. Kita praktekkan dengan HP ini ya, dengan HP Tecno ya. Kita buka situsnya Bea Cukai. Ketik aja di Google cek email. Cek email Bea Cukai ini ya. Oke. Kemudian klik yang, kalau tidak bisa klik yang bawah ya, karena sekarang ada dua situsnya ganti yang ini Bea Cukai. Nah ini beacukai.go.id ya. Ini situs resminya Bea Cukai. Jadi tinggal di halaman depan ini tinggal kita masukkan emailnya. Misalkan tadi berapa, sebentar ya. Sebentar. Ini ya, jadi emailnya ketik di kolom yang disediakan ini. Kemudian ini emailnya tetap saya tutup ya, tadi email terakhirnya 0451. Kemudian di depannya ditambahi cek spasi email tadi ya, cek email ya, cek spasi email, kemudian spasi 15 digit angka email yang di HP. Kemudian baru kita sebentar. Kemudian baru kita klik cari seperti ini. Nah, kemudian akan muncul keterangan seperti ini ya. Jadi setelah klik cari, nanti kalau muncul data email telah berhasil dikirim ke database CER Kementerian Perindustrian pada tanggal 17 Desember 2025 ya. Berarti ini email sudah didaftarkan ke Kementerian Perindustrian ya, dan kemudian sudah diteruskan ke Kominfo sehingga aman dari pemblokiran. Artinya email kalau sudah kita input, kemudian kita ada keterangan data email telah berhasil dikirim ke database CER kementerian, berarti ini emailnya sudah aktif, intinya sudah dilindungi oleh pemerintah, sudah tidak mungkin lagi terblokir. Nah, ini menjadi jaminan seperti itu. Itu caranya cek email seperti itu ya. Oke, itu tadi terkait email ya. Jadi terkait email jangan khawatir, cara ceknya seperti itu, nanti bisa dipraktekkan. Nanti akan saya kirimi nomor email fullnya, saya screenshot, kita kirim via chat atau via DM di Shopee seperti itu ya. Oke. Kemudian kita masuk ke pengecekan beberapa fungsi dasar ya. Yang pertama tentu saja tadi sudah kita cek LCD-nya ya, kemudian kita cek sekarang kita cek touchscreen seperti itu. Oke.
Kita pastikan semua bagian bisa disentuh ya. Jadi seperti biasa, sambil kita cek touchscreen, kita mau kasih 3 tips yang di tiap video sebenarnya telah kami sampaikan ya, tetapi di kesempatan kali ini tetap kita sampaikan. Tips yang pertama terkait dengan pemakaian ya. Terkait dengan pemakaian sangat hati-hati ya. Hindari penekanan apalagi jatuh terhadap HP ini ya, karena HP ini LCD-nya melebihi harga HP itu sendiri ya. Kalau kita cek di Shopee itu harga LCD-nya itu 3.500.000 kalau nggak salah ya. Jadi hampir sama dengan harga HP itu sendiri yang mencapai 4 juta ya untuk yang WiFi only. Misalkan ketika kita bepergian ya, jangan dimasukkan di celana yang ketat seperti celana jeans. Karena apa? Ditakutkan ketika kita jongkok ataupun duduk ya, handphone tertekan dan timbul masalah pada LCD ya, seperti itu. Kemudian ketika kita tidur jangan disanding ya. Saat kita tidur lebih baik letakkan di atas meja ya, jauhkan dari tempat tidur ya, karena kalau kita sanding ketika tidur itu ditakutkan tidak sengaja tertindih ya, tidak sengaja tertindih dan akan timbul masalah pada LCD seperti itu, bisa mati total, itu yang ditakutkan. Jadi daripada tidak sengaja tertindih ketika tidur, lebih baik letakkan handphone Sony ini di atas meja, atau intinya jauhkan dari tempat tidur seperti itu. Kalau dimasukkan di dalam tas juga hindari bersamaan dengan sesuatu yang berat, misalkan ya powerbank yang berat ataupun buku yang besar seperti itu ya, karena kalau tertindih ya risikonya seperti itu. Intinya jauhkan dari penekanan terhadap LCD itu sendiri. Oke, itu tips yang pertama terkait dengan pemakaian. Kemudian tips yang kedua terkait dengan pengecasan ya atau charging. Hindari overcharging ya. Overcharging dalam artian dicas melebihi waktu yang normal. Misalkan kalau 2,5 jam atau 3 jam itu sudah full, tetapi terus dicas selama berjam-jam, ditinggal tidur misalnya, itu jangan ya. Jangan kalaupun nggak sengaja atau lupa nggak apa-apa, tetapi kalau terlalu sering itu nanti keamanan atau proteksinya bisa jebol juga dan bisa terjadi mati total ya, karena ada konslet pada baterai ataupun konslet pada mesin itu sendiri seperti itu. Jadi saran dari kami ketika kita mau tidur ya, kalau melihat handphone kita baterai lemah, lebih baik biarkan saja ya, jangan dicas. Karena kalau dicas sambil ditinggal tidur, nah itu resikonya seperti tadi, konslet, baterai atau mesin dan mati total. Saran dari kami, dicas ketika kita bangun. Misalkan kita bangun jam 5 pagi ya, jam 5 pagi bangun, itu kita cas, kemudian jam 7 pagi mau berangkat kerja, itu saya yakin baterainya sudah penuh atau minimal hampir penuh ya, itu lebih aman daripada dicas sambil ditinggal tidur seperti itu. Kemudian tips yang terakhir atau yang ketiga ini terkait dengan suhu panas ya, karena memang dari zaman dulu Sony itu memang terkenal panas ya, sama seperti flagship yang lain ya. Baik itu kalau kita pegang flagship yang lain ya, misalkan iPhone XR, Google Pixel ya, Pixel 6, 4, 5, 7, 8, nah itu masih panas. Kemudian juga Samsung ya, Samsung flagship S20 Note, S22 Ultra, S23 itu juga panas. Nah seperti halnya tipe-tipe lain, jadi kalau suhunya panas lebih baik kita sarankan ya untuk didiamkan sebentar, jangan terlalu dipaksa, karena kalau suhunya panas dan terlalu dipaksa nanti takutnya terjadi terbakar pada IC CPU atau pada mesin dan bisa berakibat handphone mati total seperti itu. Kemudian biasanya panas ini sangat cepat jika melakukan aktivitas seperti merekam video panjang ya, di atas 15 menit, atau bermain game di atas 20 menit, atau live streaming ya, entah itu live streaming di Instagram, TikTok, Shopee, Facebook di atas 15 menit, tentu itu akan gampang panas. Dan solusinya jika butuh durasi yang panjang ya, ketika bermain game, live streaming ataupun merekam video, itu wajib beli cooler ya, atau wajib beli coolant atau cooler ya istilahnya,
banyak dijual di Shopee juga cooler, mulai harga 30 ribuan sampai 100 ribu ya. Saya rekomendasikan yang tengah-tengah ya, di kisaran 50 ribu itu sudah bagus. Jadi ketika digunakan gaming, jadi di belakang sini ditempeli cooler ya, atau ketika live streaming atau merekam video foto-foto dengan durasi yang panjang, itu kami sarankan untuk membeli cooler seperti itu. Tetapi untuk panasnya Sony ini ya, kalau saya pribadi ya membandingkan dengan Google Pixel ataupun misalkan Google Pixel 7, 8, 6 itu lebih mending Sony ya daripada Pixel ataupun iPhone yang XR 11, 12 itu panas juga. Saya kira lebih panas iPhone daripada Sony seperti itu. Oke, untuk touchscreen aman ya, ini sudah 20 menit lebih. Sekarang kita coba ke audionya ya, kita cek audionya. Coba kita sambungkan WiFi. Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town. Oke, jadi untuk suara stereo ya kita jamin aman. Sejauh ini Sony adalah yang terbaik ya dalam kualitas speaker ya, stereonya seperti itu. Kemudian kita cek mikrofon ya. Kita cek mikrofon bawah dulu ya. Halo, tes mikrofon bawah, cek mikrofon bawah 1 2 3 cek. Halo, tes mikrofon bawah, cek mikrofon bawah 1 2 3 cek. Ya, kedengaran. Kita cek yang sebentar. Sekarang kita cek yang atas. Halo, cek mikrofon atas 1 2 3 cek. Halo, cek mikrofon atas 1 2 3 cek. Oke ya, kedengaran. Kemudian kita cek beberapa sensor ya, sensor 3D, ini sensor giroskop. Oke, aman. Kemudian ini penghitung juga aman ya, KP harus berjalan kita. Sensor suhu tidak ada ya. Kemudian sensor kompas. Ya, bisa ya. Oke, sensor kompas juga aman. Kemudian sensor cahaya. Oke ya, cahaya juga berfungsi. Kemudian ini sensor akselerometer ya, dilihat XYZ nya ya, bisa membaca gerakan handphone ya, XYZ. Kemudian ini proximity ya, sensor proximity 5 cm 0 cm. Oke, proximity juga aman ya. Kemudian pressure, untuk sensor pressure juga bisa membaca meskipun sedikit, seri 970 78 ya ke 981 seperti itu. Oke, kemudian untuk sensor gravitasi, oke, XYZ nya bisa membaca ya. Kemudian untuk kelembapan tidak ada, sensor kelembapan tidak ada. Kemudian kita lanjut ke sensor yang lain. Kita cek sensor sidik jari. Kita setting pola dulu.
Oke, kita klik selesai. Coba kita matikan ya, kita sentuh sensornya, disentuh saja, tidak perlu ditekan. Oke, bisa ya, sekali lagi sentuh saja. Oke, sensor sidik jari berfungsi ya. Kita hapus lagi, kita hapus pola dan sidik jarinya ya. Oke, sekarang sensor yang lain yaitu NFC ya. Untuk sensor NFC sudah kita install aplikasi eSaldo ini ya. Tinggal kita tempel di belakang, ini ada etol dari Indomaret, dari Bank Mandiri ya. Tinggal kita tempel. 19.100 rupiah. Ya, bisa membaca saldo daripada etol atau e-money dari Bank Mandiri ya. Menandakan NFC berfungsi. Sensor sudah. Yang terakhir mungkin kamera ya. Kamera coba kita cek di Foto Pro. Jadi untuk kamera daripada Xperia tipe Max ya, Max 2 dan 3 ada banyak sekali mode ya. Jadi di sini kalau kita tekan basic, ini kalau kita nyalakan itu otomatis ke basic ya. Jadi kalau basic ini sangat dasar ya. Jadi kalau mode basic ini sangat dasar, jadi kualitasnya ya seadanya. Biasanya digunakan untuk hanya untuk selfie, merekam video atau memindai QR code ya. Kalau misalkan hal-hal sederhana seperti QR code itu mode dasar seperti ini atau mode basic seperti ini. Oke. Kemudian kalau kita cek lagi, ini ada banyak mode, kemudian ada auto, ada program semi auto, kemudian ini shutter speed, kemudian ini manual ya, seperti itu. Jadi kalau yang auto ini otomatis ya, setelan otomatis, kemudian pencahayaannya ya, pencahayaannya otomatis, tidak bisa setting ISO, tidak bisa setting shutter speed ya kalau yang otomatis ini. Kemudian kalau yang P ini semi otomatis ya, semi otomatis, jadi mengontrol kecepatan runnernya otomatis. Jadi kita tidak bisa mengontrol shutter speed ya. Jadi yang P ini kita bisa mengontrol ISO ya. Yang bisa kita kontrol adalah ISO, yaitu lebar banyak atau tidaknya cahaya yang masuk ke lensa itu bisa kita atur di ISO seperti itu. Tetapi untuk shutter speed tidak bisa diatur di program semi otomatis ini. Kemudian kalau kita ingin mengatur shutter speed dan sebagainya, itu bisa ke yang S. Kalau yang S ini fokus ke settingan shutter speed ya. Jadi shutter speednya bisa kita atur, kecepatan buka lensanya, buka dan tutup lensanya bisa kita atur ya. Ini biasanya digunakan untuk merekam atau memfoto objek yang bergerak ya. Misalkan hewan, kucing yang sedang berlari, mobil yang sedang melaju, ataupun burung ya, itu kita butuh shutter speed. Kemudian yang M ini full manual ya, full manual. Jadi ISO bisa kita setting di sini, shutter speed kita bisa setting di sini. Kemudian MR ini settingan favorit kita itu bisa kita simpan di MR seperti itu. Oke. Jadi memang banyak yang harus dipelajari ya untuk otak-atik Sony ini. Jadi tidak bisa asal jepret langsung bagus, bahkan hasilnya nanti raw ya. Jadi salah satu keunggulan Sony ini bisa menghasilkan file berjenis raw ya. Jadi kita tahu raw itu hasilnya ya kalau dilihat langsung jelek ya. Jadi perlu diolah lagi sesuai dengan keinginan kita seperti itu kalau file raw seperti itu. Oke, coba kita yang basic aja ya. Kita jepret yang satu kali, ini lensa utama. Kemudian dua kali ini lensa optical zoom 2,9 kali. Kemudian 4,4 kali ini adalah optical zoom 4,4 kali.
Kemudian kalau 0,7 ini lensa ultrawide ya, kita semua tahu lah ya. Oke, seperti ini. Oke, kamera depan. Kemudian coba lampu flash ya, lampu flashnya juga menyala ya. Oke, itu tadi ya untuk kameranya, seperti itu penjelasannya. Tadi kita coba mode basic, ini kamera depan ya, ini lensa ultrawide, kemudian ini lensa optical zoom 4,4, ini optical zoom 2,9, ini lensa utama, seperti itu. Oke, kamera aman ya. Kemudian kita hapus lagi. Oke, sudah setengah jam lebih ya, sudah 31 menit lebih. Sekarang kita matikan HP-nya ya, kita akan masuk ke proses packing ya. Oh ya, kita jelaskan dulu untuk kelengkapannya. Kelengkapannya ada handphone sendiri, kemudian ada dashboardnya OEM ya. Full setnya sekarang itu tipis seperti ini ya. Nggak tahu tiru yang model terbaru ya. Jadi dashboardnya OEM atau KW seperti ini. Kemudian isinya ya hanya kabel ya, hanya kabel data. Kemudian cuman kita kasih bonus apa namanya, softcase ya, softcase bening seperti ini. Kemudian kita kasih headset ya, kita kasih headset yang Fleco yang 33 watt ya, ini lumayan bagus. Kemudian juga kita kasih headset ya, headset Vigen juga bagus, sudah saya coba bagus ya. Ini menggunakan jack audio 3,5, nanti dicoba bagus. Oke, saja ya untuk bonusnya. Jadi untuk kabel data di OEM ini jangan dipakai ya, karena takutnya karena kualitasnya OEM, kualitas daya yang masuk tidak stabil dan malah menimbulkan masalah seperti itu. Oke, jadi pakai ini aja. Oke, kalau di rumah punya yang lebih bagus bisa pakai yang di rumah ini. Oke, untuk packing kita menggunakan double packing ya, jadi seperti ini. Jadi kardusnya kita lapisi ulang ya, kita lapisi ulang dengan styrofoam ya. Jadi di sekelilingnya, di bawah dan di sekelilingnya ini kita lapisi ulang dengan styrofoam. Nanti kita tutup dengan styrofoam juga ya. Jadi ini styrofoam setebal 2 cm ya. Jadi untuk jaga-jaga ketika di dalam kargo atau pengiriman, ketika ditumpuk-tumpuk dengan paket yang lain, itu di dalam masih ada rongga dan tidak menekan langsung ke HP-nya ya, seperti itu. Jadi lebih aman daripada penekanan atau tumpukan-tumpukan paket ketika dalam pengiriman. Oke, kita sangat hati-hati meskipun sudah kami asuransikan juga ya. Dan video ini akan tayang di YouTube ya, tetapi akan kami privat dulu, jadi jangan khawatir terkait dengan keamanan. Video ini selama paket masih di perjalanan hanya bisa dilihat oleh pembeli. Jadi setelah barang diterima, paket diterima dengan aman oleh pembeli, maka video ini akan kami setting menjadi publik ya, seperti itu, sehingga menjadi konten sebagaimana biasanya, seperti itu. Oke, untuk ini juga kita potong, nanti kita potong juga ya. Jadi nama produk ini kita potong, kita gunting sehingga kurir tidak tahu isinya apa, seperti itu ya. Oke, sekarang kita masuk ke proses packing ya. Bismillahirrahmanirrahim.
Oke, kita ambil lakban dulu.
Oke, nama board itu kita potong ya. Oke, paket sudah kita packing dengan aman ya. Ini durasinya 45 menit. Mungkin terpanjang ketika kami buat video ya, seperti ini. Paket tanpa atas, kemudian tanpa samping sini, bawah sini, samping sini, samping sini, dan sini ya. Oke. Sekali lagi terima kasih banyak atas orderannya, semoga aman di perjalanan. HP-nya cepat sampai, diterima dengan aman, dan HP-nya bermanfaat. Terima kasih.